Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputra Tuain. Saya dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pekerjaan saya pada mata kuliah Islam dan IPTEX tentang dialektika akal dan alam semesta. Dialektika dan alam semesta ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama yaitu refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Yang kedua, prehuman hominidae. Yang ketiga ada benang merah ilmu dan akal. Yang keempat ada kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Yang pertama yaitu dialektika akal dan alam semesta. Informasi tentang pra penciptaan manusia itu tidak dapat dijelaskan oleh ilmu sains. Al-Quran sudah memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwa manusia itu memang didesain oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi. Oleh karena itu maka Allah memberikannya kelebihan yang lebih dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu Allah mengajarkannya mengenai ilmu. Yang kedua yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yang mana Allah menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu berupa pikiran atau akal. Selanjutnya yaitu refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Kedua putra Adam yaitu Qabil dan Habil tersebut pernah terlibat dalam suatu konflik kompetisi, dan saat itu mereka ditengahi oleh ayahnya dengan cara berkurban. Pada saat itu Nabi Adam mengatakan bahwa barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah yang memenangkan kompetisi itu. Dengan begitu maka keduanya pun berkurban dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni, yang mana Qabil berkurban dengan hasil pertanian dan Habil berkurban dengan hasil peternakannya. Namun pada akhirnya Allah menerima kurban Habil yang mana kalau Habil pada saat itu berkurban hasil peternakannya. Hal itu membuat timbulnya perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, dan hal tersebut menjadikan Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil, dan pembunuhan tersebut adalah pembunuhan pertama yang menjadi sejarah pembunuhan pertama umat manusia. Selanjutnya yaitu prehuman hominidae, yaitu penelusuran antropologi dan arkeologi di banyak wilayah muka bumi ini menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Lapisan-lapisan historis purba ini mencerminkan perkembangan teknologi untuk mampu beradaptasi dengan alam sekitarnya. Sebagaimana hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka itu, salah satunya teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Selanjutnya yaitu benang merah ilmu dan akal. Setelah Habil terbunuh, Qabil pun kebingungan bagaimana yang harus dilakukan oleh Qabil terhadap jenazah Habil ini. Sebagai manusia generasi pertama, Qabil pun tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani hal tersebut. Dengan begitu maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya tersebut. Dengan adanya pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia dapat mengembangkan kebudayaan di muka bumi. Oleh karenanya maka Al-Quran menganjurkan kepada umat manusia agar melakukan penjelajahan di muka bumi ini untuk mengaktifikasi pikiran atau akal agar menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif yang menyatakan bahwa pada mulanya manusia itu hanya mengenal pada satu Tuhan. Akan tetapi dengan adanya persebaran manusia di muka bumi ini maka menjadikan adanya keberagaman bangsa dan bahasa, dengan konsep yang pertamanya yaitu Tuhan itu satu, itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan bangsa-bangsa dan bahasa, yang mana pada saat itu disebutnya yaitu Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih kecil, dan lain-lain. Dan disinilah muncul keyakinan politeisme. Pada akhirnya, pergantian generasi demi generasi umat manusia semakin menjadi tersesat dalam politeisme akut.
Peradaban Mesir yang berhasil untuk mengembangkan ilmu kedokteran, arsitektur, dan matematika pun juga gagal untuk mengkonstruksi Tuhan yang sebenarnya. Penyebab utama yaitu adanya penguasaan yang despotik dan tiran. Di Babilonia, kekuasaan politik dikendalikan oleh Namrud yang berambisi mempertahankan kekuasaannya dengan mencitrakan diri sebagai penjelmaan Tuhan. Dan kesombongan tersebut dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Hal tersebut juga sama dilakukan oleh Fir'aun di Mesir, yang mana ia melakukan suatu hal untuk mempertahankan kekuasaannya, maka ia mengangkat dirinya sebagai penjelmaan Tuhan, dan kesombongan tersebut dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38. Sementara itu, sebagian kelompok manusia itu tidak terserap dalam kekuasaan politik manapun. Mereka mengembangkan konsep-konsep keagamaan yang berperspektif pada alam dan paganisme. Yang selanjutnya yaitu kritisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya yang terjebak dalam politeisme akut. Kritisme mendorong Ibrahim untuk mencari kebenaran sejati tentang Tuhan itu melalui interaksinya dengan alam semesta. Ia pun mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya itu, yang mana Tuhan yang hakiki. Melalui kisah Ibrahim ini didapatkan penjelasan bahwa ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengamatan terhadap alam semesta itu seharusnya bisa menemukan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Allah pun menyebutkan sebagai al-albab, yaitu hamba yang cerdas. Seiring dengan sebagian dinamika sosial yang menyengsarakan umat manusia, di mana agama tidak bisa menjadi resolusi permasalahan umat manusia, bahkan menjadi bagian dari permasalahan, maka keberadaan agama pun digugat. Maka sebagian umat manusia mengambil jalan ateisme, yang mana mereka tidak lagi percaya pada agama dan Tuhan-Tuhan mereka yang dulu mereka percaya. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.